Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan membawakan materi tentang plastik sekali pakai dan mikroplastik. Tepatnya pada ancaman tak kasat mata dan dampaknya terhadap lingkungan. Saya Jeremia Raja dari jurusan Computer Science, Universitas Bina Nusantara. Ya, lanjut pada pembahasan plastik sekali pakai dan mikroplastik. Plastik merupakan salah satu senyawa kimia yang sulit terurai dan membutuhkan puluhan hingga ratusan tahun agar plastik bisa terurai. Selama jangka waktu tersebut, plastik menjadi limbah, terpecah-pecah menjadi mikroplastik, dan menjadi ancaman yang membahayakan bagi makhluk hidup dan lingkungan. Plastik sekali pakai telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari botol air mineral sampai ke kantong belanja. Produk-produk ini hanya dipakai sekali lalu dibuang. Sampah plastik ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk diurai, mencemari lingkungan, merusak ekosistem, dan mengancam keberlanjutan bumi. Bentuk dan sumber utama dari mikroplastik. Mikroplastik adalah potongan plastik dengan ukuran kecil, memiliki ukuran diameter kurang dari 5 mm, yang sangat kecil dan tidak kasat mata. Mikroplastik berasal dari penguraian sampah plastik yang ukurannya lebih besar, di mana sampah plastik tersebut tidak terurai sempurna sehingga menghasilkan mikroplastik. Mikroplastik terbagi menjadi dua jenis, yaitu mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Primer berasal dari kandungan produk yang dipakai manusia, seperti pada kosmetik, sabun, deterjen, dan pakaian. Sedangkan sekunder itu berasal dari degradasi plastik di lautan yang bentuknya lebih besar daripada primer. Nah, plastik sekali pakai dan mikroplastik merupakan masalah lingkungan yang sangat serius. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dampak-dampaknya, baik bagi lingkungan maupun kesehatan manusia. Jadi disimak terus ya. Saya akan lanjut ke pembahasan dampak plastik sekali pakai dan mikroplastik. Dampak lingkungan dari mikroplastik, yaitu pencemaran laut yang meningkat karena mikroplastik dapat ditelan oleh makhluk hidup yang sangat kecil, seperti bakteri, amuba, dan plankton yang hidup di perairan. Kemudian dimakan oleh pemangsa ikan atau hewan air yang ukurannya jauh lebih besar, dan itu semua menimbun di dalam tubuhnya. Kalau dampak kesehatan akibat dari mikroplastik, apabila terserap oleh tubuh manusia, mikroplastik dapat membahayakan bagi kesehatan. Misalnya, memicu kanker, mengganggu sistem endokrin, mengganggu kekebalan tubuh, mengganggu sistem pernafasan, hingga pembekakan usus. Jadi, apa solusi dan aksi untuk mengurangi plastik sekali pakai? Setelah mengetahui lebih banyak tentang plastik sekali pakai dan mikroplastik, penting untuk kita mengambil langkah-langkah nyata dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memahami dampak mikroplastik terhadap ekosistem kita. Simak terus penjelasannya ya. Jadi, apa solusinya untuk mengurangi dampak plastik sekali pakai? Yang pertama, pilih produk yang ramah lingkungan untuk mengurangi sampah. Misalnya, botol minum reusable, kantong belanja ramah lingkungan seperti dari berbahan kain, sedotan stainless steel atau bambu, dan kita juga bisa membawa alat makan kita sendiri. Lalu, apa solusinya untuk mengurangi dampak dari mikroplastik? Kita bisa mulai dari lakukan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, sebagai upaya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Lalu, hindari memanaskan makanan dalam wadah plastik, karena plastik dapat terurai dan larut dalam makanan. Kita juga bisa beralih pada wadah yang non-plastik untuk menyimpan makanan dan minuman. Kurangi membeli makan atau minuman dari wadah plastik. Kita juga harus memperhatikan kebersihan makanan laut. Mengurangi penggunaan mesin cuci untuk mencuci pakaian dikarenakan serat ikut terlepas dan menambah mikroplastik.
aksi individu dan kebijakan dari pemerintah. Untuk mengatasinya, kita dapat berkomitmen untuk mengurangi plastik dan mengganti produk plastik dengan alternatif berkelanjutan. Lalu, dukung kebijakan pengurangan plastik, seperti mematuhi dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan yang tidak kalah penting, mengedukasi lingkungan di komunitas, karena tentunya semakin banyak yang sadar, maka semakin besar dampak yang kita ciptakan. Berikut adalah link dari referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini. Apabila kalian tertarik, bisa langsung mengunjunginya untuk membaca-baca lagi lebih lanjut. Dan berikut adalah link-link dari referensi gambar yang saya gunakan untuk setiap gambar yang tertera pada PowerPoint ini. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Mari bersama-sama kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk melindungi lingkungan kita. Setiap tindakan kecil dapat menghasilkan perubahan besar untuk mengatasi ancaman mikroplastik yang tidak terlihat namun bahaya bagi ekosistem kita. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada hari lain.